Bergabunglah dengan kelas persiapan placement test dari sejawat.idn mulai 2 Desember 2024 dengan total 35 pertemuan online via Zoom. Nikmati 23 sesi materi dan 12 sesi bahas soal, plus akses rekaman dan catatan pengajar. Dapatkan juga 3 paket tryout gratis. Daftar sekarang di link di bawah ini. Jangan lewatkan kesempatan ini. Oke, selamat malam Dokter Melisa. Ini anaknya dipanggil Dokter Melisa atau Leslie nih, Dokter Leslie? Dua-duanya boleh sebenarnya, cuma nama saya lebih dikenalnya dengan Dokter Leslie sih ya, Ninta. Oke, oke. Selamat pagi Dokter Leslie. Iya, Di Jakarta waktunya jam 9 pagi nih ya. betul. Ya, kalau kalau di Cina itu jam 10 pagi, Dok. Jadi Oh, kalian beda sejam ya. ya, Hmm. selisih 1 jam aja. Lebih duluan Cina. Hmm. Hmm. Oke, Dok. Mungkin kita langsung mulai aja. Kita Ya. ngobrol-ngobrol santai tentang em, karena kita apa ya memperingati hari mental health. Jadi Hmm. kita mau ngobrol santai dengan dokter tentang ya mental health tersebut. Sebelumnya, Dok, apa sih yang menjadi latar belakang dokter untuk menjadi berkarir di psikiater? Iya. Eh, Ya mungkin pertama itu karena saya sangat suka sih ya Sinta dengan ilmunya ya. Jadi psikiatri itu kayak ada sisi medisnya, belajar neurobiologi, tapi juga kita belajar ilmu psikologinya ya. Jadi kayak di situ dari psikiatri itu kita bisa belajar memahami orang lebih baik, melihat orang secara keseluruhan, bukan hanya dari penyakit dan gangguannya. Jadi itu yang menarik buat saya ya di psikiatri. Terus kalau dari segi pelayanan ke pasien itu, ini persepsi saya sih ya. Saya melihat bahwa apa ya kayak orang-orang dengan masalah mental atau gangguan mental itu seringkali disalahpahami atau mendapat stigma seperti itu. Jadi kayak ada muncul kayak dorongan gitu untuk bisa membantu mendampingi mereka gitu ya, sama-sama menjalani kehidupan ini. Seperti itu sih. Oh, gitu. Jadi emang berawal dari hobi gitu ya, Dok, yang iya senang ngobrol gitu-gitu ya, Dok. Kemudian Ya, apa sih definisi menurut dokter definisi dari kesehatan mental itu seperti apa ya, Dok? hmm, mungkin saya pinjam dari kesehatan mental dari WHO saja ya. Jadi Oke. WHO bilang bahwa sehat mental itu bukan hanya terbebas dari gangguan mental, tetapi juga orang itu bisa mengatasi stres sehari-hari. Terus yang kedua itu dia menyadari, mengenali potensinya. Yang ketiga dia itu produktif, produktif dalam arti dia sekolah atau dia kerja. Terus yang keempat itu adalah dia kontribusi ke komunitasnya. Hmm, gitu. Terus dokter, bagaimana sih menurut dokter kesadaran masyarakat di Indonesia secara umum tentang pentingnya kesehatan mental, Dok? Soalnya kan Hmm, ya, hmm, soalnya kan kayak banyak gitu ya yang kayak mental nih kayak gitu kan. Apalagi sekarang banyak hmm, iya remaja-remaja yang kayak kena mental abis diputusin pacarnya kayak gitu-gitu kan ya, Dok. hmm, 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 hmm. Ya, ya, ya. Hmm, Wah, kalau terlepas dari apa ya labeling kena mental itu, sebenarnya kalau yang saya lihat ya, maksudnya dari pengalaman praktek saya pun dan dari data-data yang ada juga sebenarnya perkembangannya positif sih ya Sinta. Jadi orang-orang kayaknya semakin sadar bahwa mental health itu penting. Ini juga kalau data dari penelitiannya Riskesdas dan SKI itu kayak apa? Sebelumnya itu yang nggak berobat depresi itu sekitar 91% ya di tahun 2018. Terus di 2023 yang terakhir angkanya turun jadi 88%. Memang mungkin nggak bisa kita nggak bisa bandingkan apple to apple, tapi ini menurut saya perkembangan positif ya. Jadi artinya orang-orang itu lebih mau untuk apa ya check up mental health-nya mereka gitu sebelum menjadi kondisi yang lebih buruk gitu sih. Oh gitu ya, Dok. Jadi emang dari tahun ke tahun semakin apa ya, masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya kesehatan mental gitu ya, Dok. Kemudian Mm-mm.
mendengar kita sering mendengar kalau banyak orang yang mengatakan kalau orang yang menghadapi kesehatan mental itu sering sekali disebut orang lemah atau manja gitu, atau justru kayak Hmm. kalau kesehatan mental kayak apa ya, bahasa kasarnya kayak ada gangguan jiwa gitu, makanya sering Hmm. disebut kayak orang sakit jiwa gitu dok. Menurut dokter Hmm. pendapat tersebut seperti apa? Hmm. Hmm. Iya, mungkin mungkin karena kami apa ya selama pendidikan itu psikiater itu diajarkan untuk tidak melabel orang ya dengan kata-kata kayak lemah, manja. Karena kan labeling seperti itu juga nggak ada manfaatnya buat kitanya sendiri dan juga buat orang yang kita labelkan. Jadi mungkin pengen mengajak teman-teman yang lain itu untuk mengurangi dulu label seperti itu dan kita lihat sebenarnya apa sih yang jadi permasalahan orang tersebut gitu. Maksudnya kenapa kita bilang dia lemah, kenapa kita bilang dia manja. Kalau dari pengalaman saya sendiri sih, justru saya melihat orang-orang yang di label seperti itu tuh justru ketika mendengar cerita hidupnya, mereka adalah orang-orang yang kuat sebenarnya. Kayak mereka itu udah menjalani berbagai macam permasalahan kehidupan, dan mungkin titik saat mereka datang ke profesional tuh ya memang udah kayak mereka itulah batasnya mereka, mereka udah nggak sanggup lagi. Jadi saya melihatnya justru mereka adalah individu yang kuat ya menjalani hidup seperti itu. Berarti justru harus dirangkul gitu ya dok. Benar sekali, ya Sinta. Iya. Terus dari jawaban dokter kayak gitu, gimana sih pemerintah Indonesia atau masyarakat Indonesia dengan bagaimana ketersediaan akses masyarakat Indonesia terhadap Hmm. pelayanan kesehatan mental, dok? Mhm. Iya ya mungkin memang itu masih jadi tantangan kita sih ya bahwa ya selain di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, kan memang pasti lebih banyak rumah sakit, psikiater, psikolog juga ya di sana ya. Jadi kalau yang di luar itu mungkin masih ada beberapa kota yang nggak punya psikiater sama sekali atau psikolog klinis gitu kan. Em, ya, jadi itu tantangannya sih jumlah karena balik lagi ya karena jumlah psikiater dan psikolog di Indonesia juga masih sedikit dibanding dengan jumlah penduduk kita. Kita kan jumlah psikiaternya tuh masih sekitar 1000-an ya terakhir. Jumlah psikolog klinis tuh 2000-an, hampir 3000. Tapi dibandingkan dengan jumlah penduduk kita yang 275 juta ya pasti rasionya nggak mencukupi ya. Dan sebenarnya tantangan ini udah mulai di apa ya diatasi dengan apa pelayanan kesehatan mental yang ada di puskesmas. Nah, tapi itu juga punya tantangannya sendiri karena kan kita tahu bahwa apa ya eh, masalah kesehatan kita juga bukan hanya kesehatan mental, jadi dokter umum itu juga banyak tanggung jawabnya. Nah, di situ juga sih tantangan-tantangan yang mungkin memang masih panjang ya PR kita ke depan seperti itu. Nah, tadi udah dijelasin tentang em, pentingnya kita untuk menjaga kesehatan mental gitu ya dok. Dan emang em, dokter spesialis spesialis kedokteran jiwa atau yang memilih di psikiater itu masih sedikit di Indonesia ya dok. Nah kemudian bagaimana menurut dokter em, perbedaan psikiater sama psikolog dok? Oh, oke. Ya mungkin ini selalu jadi pertanyaan orang-orang Iya ya. iya iya. Hmm, Orang awam iya, kan iya masih ini dok. iya, 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 oh ya. Terus kemana Iya. kita gitu kalau kita Hmm, gangguan mhm, mental gitu. mhm. Iya, kalau mungkin dari pendidikannya dulu ya. Kalau psikiater itu adalah orang-orang profesional yang melewati dulu sekolah kedokteran, terus baru ambil spesialis psikiatri atau kedokteran jiwa selama 4 tahun lagi gitu. Baru mereka bisa praktek sebagai psikiater. Kalau psikolog itu juga mirip ya, mereka S1 dulu psikologi, kemudian lanjut dulu magister psikolog klinis, baru bisa menyediakan layanan kesehatan mental. Eh, jadi bedanya mungkin latar belakang pendidikan psikolog dan psikiater, terus jadinya dari kompetensinya, karena kalau psikiater berangkat dari kedokteran, mereka bisa meresepkan obat seperti itu. Kalau psikolog lebih ke psikoterapi, konseling, ya kira-kira seperti itu, ya, Sinta. Iya. Ada pertanyaan lain lagi dok. Jadi
Tadi kan dokter bicara tentang obat gitu kan. Nah, obat-obat Hmm. yang diresepkan oleh spesialis jiwa itu nggak ada kan ya dok di apotek gitu. Jadi harus benar-benar kalau kita sakit sakit mental gitu, kita harus ke psikiater untuk mendapat resep dari dokter spesialis jiwa gitu. Nah, tapi terkadang remaja-remaja di Indonesia gitu kan banyak sekali teman-teman saya yang bercerita gitu ke saya gitu tentang masalahnya yang habis diputusin, terus apalah segala Hmm. macam gitu. Nah, mereka itu overthinking loh, overthinking. Hmm. Nah, kemudian mereka memilih supaya tidak memikirkan atau overthinking. Beliau ini meminum apa obat apa ya biar cepat tidur gitu dok. Itu sesuatu yang salah nggak ya dok? Nggak ya dok? Hmm. Mungkin saya perlu tahu dulu sih ya obat tidurnya itu apa. Heeh. Oh, dan ya memang sih baiknya obat-obat psikotropika itu ya diresepkan oleh psikiater sih, karena kan harus sesuai indikasi ya. Dan untuk memberikan obat tidur pada kasus gangguan tidur itu juga ada indikasinya ya Sinta. Hmm, Mungkin ya memang kalau misalnya ada kekhawatiran seperti itu ada baiknya konsultasi dulu ke profesional supaya nanti eh, nggak jadi ketergantungan karena obat yang jenis golongan benzodiazepin itu kan ada risiko ketergantungan ya. Kemudian sebenarnya masih ada cara-cara lain sebelum kita langsung pakai obat gitu ya untuk mengatasi masalah nggak bisa tidur ini, misalnya dengan sleep hygiene. Sleep hygiene. Mm. Sleep hygiene itu adalah kayak serangkaian apa ya prosedur-prosedur atau teknik-teknik untuk membantu kita bisa tidur tanpa obat. Oh, kayak gitu. Jadi emang Mm-mm. iya sih penting banget kita kalau kita merasa apa ya mentalnya agak sakit gitu, langsung ke psikiater gitu kan. Soalnya Mm-mm. nggak harus kita mungkin prosesnya emang nggak harus kita minum obat dulu gitu ya dok. Banyak ya terapi-terapi gitu kan ya dok. Nah, Mm-mm. ya kemudian ini dok, kita sering juga mendengar keluhan orang-orang yang pernah mengalami gangguan kesehatan mental gitu ya dok. Itu mengalami diskriminasi dok. Baik itu kadang kita mau mendaftar suatu pekerjaan gitu. Ada yang mensyaratkan untuk tes kesehatan jiwa dulu kayak gitu. Nah, Mm-mm. ketika orang tersebut itu mengalami gangguan mental gitu. Nah, itu tidak mendapat pekerjaan gitu dok. Itu menurut dokter, kenapa ada stigma seperti itu, dok? Iya. Kalau berbicara tentang stigma ini agak panjang ya pasti. Cuma ya mungkin salah satu penyebabnya adalah kalau orang zaman dulu kan melihatnya mungkin kalau gangguan jiwa yang udah berat ya misalnya yang katakanlah yang di jalan gitu ya kan. Yang seperti itu ya mungkin harus diterapi dulu ya dan mungkin perlu dilihat maksudnya gini, gangguan mental itu ada beberapa derajat ya. Ada yang berat sekali ya memang itu nanti eh, perlu dilihat lagi kemampuannya bekerja. Mungkin nggak bisa lagi kerja kantoran. Mungkin sesederhana dia bisa melakukan fungsi sehari-hari kayak memasak, merawat diri aja itu udah cukup gitu. Tapi ada gangguan mental yang relatif lebih ringan daripada yang tadi itu, yang sebenarnya masih bisa bekerja. Kita ambil contoh depresi ringan sedang lah. Mereka kalau sudah diobatin, itu mereka bisa bekerja lagi seperti biasanya gitu. Nah, Ya, jadi mungkin masuk menjawab pertanyaannya ya Sinta, mungkin edukasi kembali lagi ya ke edukasi pemahaman orang perlu ditingkatkan bahwa tidak semua gangguan mental itu tidak bisa bekerja kok. Banyak gangguan mental yang masih bisa berfungsi nantinya kalau sudah berobat. oke. Kemudian ini dok, em, kan kita tahu juga ya, kadang teman-teman kalau semisal ada gangguan mental itu ya sakit jiwa gitu-gitu kan, dikira dikira orang gila malah justru. Kemudian menurut dokter em, apa namanya em, orang yang mengalami gangguan mental itu bisa disebut
eh, itu sebuah disabilitas atau gimana ya dok menurut dokter? Mm. Ya, jadi memang gangguan kalau kita sampai misalnya orang-orang sudah terdiagnosis dengan gangguan mental itu bisa dibilang sebuah disabilitas karena yang namanya gangguan mental orang tersebut pasti sudah ada stres atau yang merasa tertekan dengan masalah yang dialami terus juga sudah ada hendaya yaitu tidak mampu lagi berfungsi seperti biasanya. Jadi termasuk sih disabilitas. Hmm. Kemudian apa namanya, seberapa besar support system yang diberikan oleh kolega atau Kementerian Kesehatan atau lembaga terkait terhadap sejawat-sejawat kita yang menghadapi masalah kesehatan mental, dok? Mungkin kan Hmm. banyak pressure, harus apa ya, banyak ujian-ujian kayak gitu kan ya, dok? Hmm. Hmm. Kalau saya lihat trennya semakin positif sih ya Sinta. Dalam arti kan kayak kita lihat aja dari sejak tahun lalu itu kan kayak Bapak Menteri kita juga semakin menyuarakan lagi yang mengenai masalah gangguan mental ini. Kemudian juga sempat bantu-bantu temannya di kementerian juga kayak lebih, misalnya mereka sedang menyusun berbagai hal ya untuk memperbaiki sistem kesehatan jiwa kita di negara kita. Em, iya, jadi dan kalau misalnya berbicara tentang institusi pendidikan, ya sebenarnya mungkin tergantung ya institusi pendidikannya di mana dulu. Kebetulan saya merasa cukup beruntung sih. Saya kan dari UI, di UI itu supportnya sangat baik ya. Jadi em, ke teman-teman yang ada masalah akademis, masalah mental itu sangat didukung ya, diberikan bantuan gitu. Berarti sebenarnya nggak harus orang yang benar-benar sakitnya sakit mental banget gitu, mungkin stresnya stres banget, tapi kita juga perlu sadar tentang kesehatan mental kita sendiri gitu ya dok. Nah, kemudian penting juga kita mendapat akses pelayanan kesehatan mental juga ya dok, baik itu dari institusi dari univ kita ataupun yang lainnya gitu ya dok. Nah, terkait itu, em, di Indonesia itu kan ada BPJS gitu ya dok. Nah, BPJS kesehatan itu mengcover em, untuk ke psikiater juga nggak ya dok? Mm-mm. Ya, jadi BPJS kita itu mengcover pelayanan kesehatan jiwa untuk ke psikiater, namun untuk ke psikolog itu memang belum termasuk sih. Jadi Hmm. itu jadi sering jadi pertanyaan orang-orang juga, oh berarti saya harus langsung ke psikiater ya? Ya, karena yang tercover itu adalah yang ke psikiater ya nggak apa-apa, silakan ke psikiater dulu. Kalau misalnya nanti psikiaternya merasa kasusnya mungkin tidak seberat yang harus rutin ke psikiater kan bisa dirujuk juga akhirnya ke psikolog ya. Ya, nanti mungkin memang perlu disesuaikan lagi dengan kondisi masing-masing ya. Apakah eh, mungkin kalau ada keterbatasan finansial mungkin ya menggunakan BPJS gitu untuk tetap ke psikiater. Atau kalau em, apa mempunyai dana yang cukup bisa ke psikolog juga. Oh, gitu ya dok. Kemudian menurut dokter bagaimana cara kita untuk menilai apakah kondisi kesehatan mental kita cukup ditangani dengan pergi ke terapis atau psikolog atau perlu ditangani ke psikiater, dok? Hmm, oke, ini penting ya. eh, bahwa kalau misalnya sudah sampai ada gangguan gitu di dalam menilai realita, maksudnya adalah kita udah nggak bisa bedain ini nyata atau enggak, kayak halusinasi gitu ya, atau kita waham, atau mungkin kalau saat orang-orang halusinasi waham kan mungkin mereka lagi nggak sadar, jadi orang-orang di sekitarnya yang perlu perlu menyadari, wah sepertinya dia sudah eh, apa ya, nggak bisa lagi bedain mana yang nyata mana yang bukan, yang seperti itu sudah wajib harus langsung ke psikiater. Kemudian kalau misalnya sudah ada sampai pikiran, rencana gitu ya untuk mengakhiri hidup, itu juga sebaiknya langsung ke psikiater karena butuh intervensi obat. Lalu yang ketiga mungkin perilaku menyakiti diri ya kayak self harm itu juga eh, memang bisa juga ke psikiater. Tapi ada beberapa psikolog yang menangani ya kasus seperti itu. Ya mungkin sambil kolaborasi juga sih. Yang pastinya yang tadi tidak bisa bedain realita, em, ide mengakhiri hidup itu yang utama. Jadi emang harus bisa membedakan juga ya dok, mau kemana kita gitu, ke psikolog dulu atau langsung ke psikiater gitu. Dan Hmm. mungkin bagi masyarakat Indonesia juga, kalau misal apa ya,
case-nya kayak stresnya stres berat sampai ingin melukai diri sendiri atau justru mengakhiri hidup, itu berarti langsung ke eh, ya spesialis jiwa Psikiater. gitu ya dok. Iya, betul, betul. Cuma mungkin kan kalau misalnya masih bingung nih, sebenarnya nggak apa-apa. Ke manapun, ke psikolog dulu, ke psikiater dulu, nggak apa-apa. Yang penting ke profesional dulu. Nanti dari profesional tuh bisa ngarahin, oh apakah kasusnya cukup misalnya di psikolog atau kasus ini perlu dinaikkan ke psikiater. Seperti itu sih. Oke, oke. Kemudian ini dok, dokter berarti dulunya dari Universitas Indonesia ya dok. Mm-mm. Nah, selama menempuh pendidikan kedokteran, tentu saja mahasiswa kedokteran akan mempelajari banyak materi dengan beban SKS tinggi gitu kan ya dok. Mungkin ya dokter juga mengalami juga kan ya dok. Nah, Mm-mm. ya. Nah, apakah ada saran yang bisa dokter bagikan untuk menjaga kesehatan mental dok, supaya tidak stres, supaya tidak terkena pressure banget gitu dok? Hmm. Iya, mungkin saya nggak bisa memberikan saran yang terlalu spesifik ya, karena kan nanti kasus tiap orang juga beda-beda lagi ya, apa yang menjadi stres di dunia kedokteran. Ada mungkin masalah finansial, ada mungkin kayak merasa insecure atau kurang percaya diri. Nah, itu mungkin perlu konsultasi yang lebih lanjut. Jadi kalau secara umum, menjaga kesehatan mental selama menjalani pendidikan kedokteran nggak beda sih dengan saran umumnya. Yang pertama harus jaga kesehatan fisik juga ya, yaitu pertama harus tidur cukup. Tidur, karena kan tidur itu akan jadi tantangan nih buat mahasiswa kedokteran. Jadi upayakan kalau kapanpun bisa tidur, tidur, tidurlah, gitu kan. Istirahat yang cukup, terus makannya juga cukup. Ya jangan sampai kayak lupa makan, karena kalau udah nanganin pasien terus ikut stase terus bisa lupa makan gitu kan sampai bisa jadi sakit. Jadi kalau kondisi fisik lagi nggak baik tuh juga nanti bisa berkontribusi juga ya pada masalah kesehatan mental seperti itu. Lalu yang ketiga adalah mungkin eh, selalu sediakan waktu untuk diri sendiri atau self care gitu ya. Dan self care-nya orang-orang kan bisa beda. Ada yang cukup dengan dengerin musik, ada yang perlu sampai liburan ya. Ya, Silakan traveling. nanti disesuaikan. Disesuaikan dengan masing-masing orang ya. Intinya harus menjaga, merawat diri sih. Hmm. Hmm. Oke, baik dok. Kemudian ini dok, em, satu lagi ada pertanyaan dari titipan dari teman saya juga. Em, apa sih akar permasalahan yang paling sering menjadi penyebab gangguan kesehatan mental di Indonesia? Apalagi di umur-umur yang sekarang gitu. Akar permasalahannya itu seperti apa ya dok? Hmm. Iya, ya Sinta. Jadi untuk menjawab akar permasalahan agak sulit sebenarnya karena gangguan mental itu kita nggak bisa kayak pinpoint ini ada satu loh penyebabnya gitu. Eh, di bahasa kedokteran itu multifaktorial, jadi banyak penyebabnya, banyak faktornya. Tapi pasti mungkin yang kalau yang kita lihat ya sehari-hari ada stresor utamanya. Misalnya sebelum dia datang ke kita itu dia habis di PHK gitu ya. Itu stresor sebelum dia mengalami sakit mental ya. Em, Cuma kalau bisa ditanya mungkin saya mencoba menjawab dari pengalaman saya saja ya sehari-hari sering ketemunya itu adalah dari segi stresor. Pertama itu bullying ya, bullying di sekolah lumayan banyak kasusnya. Kemudian yang kedua adalah masalah finansial, baik yang misalnya terlilit utang, kemudian nggak ada pekerjaan, sulit mencari pekerjaan itu banyak sekali. Kemudian banyak lagi adalah masalah di keluarga. Jadi masalah dengan orang tua, masalah dengan pasangan, seperti itu. Tapi itu bukan akar permasalahannya sih, ya. Itu lebih ke kasus-kasus yang sering ditemui saja di Indonesia ini. Oke, oke. Kemudian dok, sekarang kan di Indonesia lagi marak-maraknya ini ya, kayak marriage is scary gitu kan ya dok. Mungkin dokter, marriage is scary. Dokter, Pernikahan mengerikan iya maksudnya. mengerikan kayak gitu dok. Nah, itu Oh. apa ya? Dari saya pribadi em, agak ada rasa kekhawatiran juga ya karena banyak banget kasus-kasus yang KDRT ataupun yang lainnya yang apa ya di share di sosial media gitu. Menurut dokter Hmm. bagaimana sih untuk menanggapi hal-hal tersebut gitu? Bolehkah kita share
tentang KDRT atau apa-apa di sosial media yang bisa menyebabkan mungkin banyak orang yang care atau apa gitu. Tapi ada banyak banyak kalangan juga yang kayak ih takut ya ntar kalau aku nikah Hmm. ntar suami aku kayak gini juga atau gimana gimana kayak gitu dok. Menurut dokter Hmm. bagaimana dok? Iya, ya Sinta menurut saya ini kayak daerah yang abu-abu sih ya. Abu-abu maksudnya adalah, eh, maksudnya saya bilang boleh nggak boleh juga kan itu mereka pasti punya hak ya untuk menyampaikan seperti itu. Cuma ya kalau udah berbicara tentang sosmed, memang itu kita perlu bijak sih ya dalam menggunakan sosmed itu. Eh, Mungkin kita perlu menilai dulu nih kita tujuan share-nya apa, terus dampak dari kita share itu seperti apa nanti ke orang lain, orang-orang di sekitar kita, seperti itu. Jadi, ya itu kembali lagi ke kesadaran dan kebijakan masing-masing orang ya. Dan mungkin itu kan dari segi yang sharing ya. Kemudian kalau kita dari segi yang menerima informasi, kita mungkin juga bisa coba untuk eh, lebih bijak Positif juga ya dan thinking ya. iya, mungkin nggak harus positive thinking, tapi lebih realistis. Oke, ini orang ini share ceritanya seperti itu. Jadi kita coba cari juga, pasti banyak. Misalnya kita lihat teman-teman kita yang berpasangan, orang tua kita, keluarga kita yang berpasangan dan hubungannya sehat. Jadi berimbang gitu ya, nggak semuanya itu negatif, tapi juga ada yang positif. Seperti itu. Oh, oke dok. Ada waktu 15 menit lagi. Ini Yasita ingin nanyain tentang mitos atau fakta ya, Dok. Nah, yang Hmm. pertama, orang yang menghadapi kesehatan mental cukup pergi liburan untuk menenangkan diri. Ini mitos atau fakta, Dok? Iya. Liburan, traveling gitu. Mm. Kalau disuruh, ini agak susah ya sebenarnya, tapi kalau disuruh milih antara mitos atau fakta ya itu mitos sih ya. Karena kenapa saya jawab mitos? Karena bentuk menenangkan dirinya tiap orang itu beda-beda. Ada yang memang mesti liburan gitu ya, pergi jauh dari misalnya kota Jakarta gitu ke puncak gitu. Tapi ada cukup misalnya dengan meditasi, berdoa, ya. Jadi cara menenangkan diri tiap orang itu beda-beda sih. Benar, benar, benar. Benar, benar. Kemudian yang kedua, Dok, orang dengan gangguan mental cenderung memiliki keturunan yang sama. Jadi kayak apa sih Hmm. penyakit genetik kayak gitu, Dok. Itu benar nggak sih, Dok? Hmm. Mm-mm. Iya, memang ya itu bisa bilang fakta, fakta tapi mungkin ada catatannya ya bahwa eh, ya hampir-hampir semua gangguan mental itu ada faktor genetiknya ya. Jadi maksudnya bisa diturunkan, tapi istilahnya bukan genetik saja, tapi epigenetik. Hmm, Epigenetik itu kan kalau misalnya kita ada bakat gennya, tapi kalau misalnya along the way pola asuhnya baik, mendapatkan lingkungan yang suportif, ya itu tidak akan terjadi gitu ya. Nah, jadi ya fakta sih ya berarti ya. Tapi ada catatannya. ya ada catatan, ada notnya gitu ya, Dok. Mm-mm. Jadi penting juga ini ya. Ada juga dari zaman dulu juga kan kayak kalau kita mau nikah di Jawa, di ada Jawa itu kan ada bibit Mm. bobot bebet gitu. Ternyata emang ada kayak gitu juga unsur-unsurnya ya, Dok. Iya, tapi mungkin eh, apa ya ingin mengajak juga ya bahwa kita nggak melihat satu orang itu dari gangguannya dia gitu ya. Kalau misalnya, soalnya kalau misalnya kayak jangan kon ngomongin gangguan mental ya, diabetes, hipertensi, asma itu kan juga Iya, sebenarnya ada faktor resiko juga ya. Jadi iya, kalau kita mau cari yang benar-benar sehat banget gitu ya, kayaknya nggak mudah kayaknya gitu nggak ya. mungkin deh. Hmm, kan yang penting selama kita tahu apa tadi ya cara pencegahannya dan cara pengobatannya sih ya harusnya sih mudah-mudahan bisa dijalani. Oke, ya. Jadi nggak hanya melihat dari satu sisi aja ya, Dok ya. Betul betul. Hmm. Kemudian, Dok, orang dengan gangguan emosi termasuk ke dalam kategori gangguan mental kah? Ya itu mungkin saya izin menjawab mitos dulu karena itu eh, apa ya istilahnya sangat luas ya gangguan emosi itu em, mungkin perlu diperdalam dulu gangguan emosinya seperti apa. Karena kalau berbicara tentang kita kalau ambil istilah regulasi emosi, itu sebenarnya adalah sebuah keterampilan ya yang bisa dipelajari gitu. Jadi kalau misalnya dulu seseorang itu susah meregulasi emosinya sehingga jadi kita katakan mungkin kayak
jadi depresi, ya kalau misalnya nanti dia belajar meregulasi emosinya, ya nggak akan, mungkin ke depannya dia nggak akan depresi lagi Oh, gitu. Jadi bukan sesuatu yang menetap gitu ya. Kalau kasus masalah gangguan meregulasi emosi. hmm. Nah, kan ada juga yang apa orang-orang yang emosionalnya itu benar-benar sampai kayak melukai diri sendiri, terus malah justru Hmm. bisa melukai orang lain gitu ya, Dok. Iya, Hmm. iya, iya. Mm-mm. Jadi, Oh iya, memang kalau yang seperti itu, misalnya yang menyangkut diri lagi tadi, eh, itu memang nanti perlu dicari tahu dulu apakah memang ada mengarah ke gangguan kepribadian tertentu. Nah, kalau memang sudah sampai tahap gangguan kepribadian tertentu, yaitu termasuk ke gangguan mental, tapi pun itu bisa diobati kok. gitu. Kemudian ada lagi, Dok. Eh, yang keempat nih, kesehatan mental adalah hal yang tabu untuk dibicarakan. Mitos atau fakta, Dok? Nah, itu sih juga susah dijawab kayaknya ya. Hmm. Mungkin sampai sekarang masih ada beberapa orang yang masih menganggap kesehatan mental itu tabu ya. Apalagi kalau udah berbicara tentang keluarga, itu kan kayak dianggap aib ya. Mm, Hmm, iya, mungkin memang kalau misalnya ada persepsi seperti itu dan rasanya tidak mudah untuk membuka diri terhadap masalah kepada orang lain mengenai masalah keluarga ataupun yang lainnya, ya boleh boleh sekali ya untuk ke profesional karena kalau dalam hubungan profesional semua ceritanya kan ada akan dijaga ya kerahasiaannya seperti itu. Jadi ingin mengajak orang-orang juga sambil sebenarnya itu nggak tabu kok. Ya selama kita bisa memilah apa yang kita share, apa yang kita ceritakan. iya sih. Berarti penting juga edukasi ke masyarakat tentang apa ya, biar nggak tabu lagi gitu kayaknya, Dok. Mm-mm. Mungkin dengan banyak webinar, misalnya webinar seminar tentang kesehatan mental kan, jadi orang-orang ngeh ya kayak, oh ini sesuatu yang normal ya, sering Mm, banget dijadikan topik gitu. Itu sebenarnya upaya yang sangat bagus. iya sih. Boleh, boleh itu, Dok. Bisa jadi masukan buat kami bikin webinar gitu ya, Dok. Boleh, boleh. Hmm. Kemudian, Dok, Seperti, gimana, Dok? menurut saya seperti podcast ini juga suatu hal yang baik sekali gitu kan. Hmm. Iya. Kemudian, Dok, kalau semisal dari teman-teman ingin apa ya, konsultasi ke dokter Leslie itu melalui apa sih, Dok? Hmm, Untuk saat ini saya masih prakteknya di klinik sejiwaku sih, baru satu tempat yang yaitu bisa sifatnya konsultasi offline maupun online. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin konsultasi, bisa googling aja ketik klinik sejiwaku, nanti ada muncul apa namanya nomor handphonenya bisa kontak orang klinik tersebut. Oh, gitu. Oke. Kemudian, Dok, mungkin ada closing statement dari dokter sebelum mengakhiri podcast pada pagi hari ini, Dok. Oke. Baik, mungkin sebelumnya terima kasih banyak ya untuk Yasinta dan Toyun ini sudah memberikan kesempatan ini untuk dan mengangkat topik yang penting ya menurut saya. Um, Bukan karena saya psikiater sih, tapi memang kesehatan mental itu penting ya selain kesehatan fisik. Dan tema tahun ini kan adalah Movement for Mental Health. Jadi maksudnya itu adalah kita diajak untuk bergerak ya, aktif gitu secara fisik untuk mengatasi masalah kesehatan mental. Jadi mengajak teman-teman itu, ayo kita bisa olahraga yang ringan, mungkin kayak jalan kaki 30 menit sehari, karena itu nanti bisa memunculkan hormon-hormon kayak endorfin, ya hormon-hormon yang feel good hormon gitu ya. Jadi kita bisa menjaga kesehatan mental kita. Mungkin seperti itu sih, Oh, jadi ya Sinta. ya nggak hanya ini doang ya, Dok, apa namanya, em, dengan bermain HP atau apa gitu, tapi ya perlu juga kayak kita jalan-jalan ringan gitu, jogging gitu ya, Dok, exercise. Mm-mm. Betul, betul sekali. Berarti nanti kalau misal dari teman-teman atau masyarakat yang lain ingin berkonsultasi ke dokter, bisa menghubungi Orang di klinik. Ada nomor handphonenya nanti di Google. Hah? Google, sorry, Dok, dokter di apa namanya, instansi apa ya? Saya Oh, lupa. saya di klinik sejiwaku. Masih satu Oh, tempat saat Sejiwaku. ini. Oke, oke. Berarti Hmm. buat teman-teman yang em, ingin apa konsultasi ke Dokter Leslie bisa menghubungi di klinik
sejiwaku gitu ya dok. Iya, betul. Oke, mungkin nanti saya juga mencalonkan diri jadi pasien nih dok. Baik-baik ya, Sinta. Oke, oke. Baik dok, mungkin segitu aja podcast pada pagi hari ini. Kita bisa lanjut-lanjut lagi di next podcast lagi mungkin atau bisa konsultasi ke dokter lagi. Terima kasih sebelumnya dok atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk podcast pada pagi hari ini. Terima kasih Sama-sama dok. ya, Sinta. Iya, sama-sama. Take care. Selamat pagi. Selamat pagi.